Halo, jumpa lagi dengan saya dari Trader TV. Sekarang saya akan membahas tentang maraknya opini yang salah dalam melakukan main saham. Nah, kenapa saya membuat topik seperti ini? Karena banyak saya lihat beberapa opini yang menggiring ke pemikiran yang salah dalam melakukan main saham, baik di trading ataupun di investor. Nah, makanya saya hadir di sini untuk Anda semua yang ada di seluruh penjuru menjelaskan sebenarnya untuk main saham itu seperti apa. Nah, termasuk juga untuk trading. Supaya Anda jangan salah berpikir atau jangan salah opini di dalam hal bermain saham. Karena banyak di info-info yang lain bahwa main saham itu untungnya besar sampai miliaran. Jadi banyak yang menjelaskan hal-hal yang positif tanpa mempertimbangkan sisi negatifnya seperti apa. Nah, sebagai logika sangat sederhana, apabila main saham memang bisa membawa untung yang cukup besar, saya pikir dari dulu orang akan main saham. Tapi saya tidak mematahkan artinya bahwa main di saham itu untungnya kecil, tidak. Karena ada juga yang main di saham sampai untung miliaran, bahkan sampai untung triliunan. Nah, di sini yang menjadi topik permasalahan. Kenapa orang lain bisa mencapai untung sampai miliaran, triliunan? Nah, kenapa banyak juga orang yang mengalami kebangkrutan? Kebangkrutan di saham ataupun di trading. Nah, makanya saya hadir di sini untuk Anda sekalian. Terserah Anda menilai apakah yang saya jelaskan ini salah atau tidak. Nah, tinggal Anda menganalisa perkataan yang saya jelaskan ini. Sebagai contoh, untuk teman-teman sekalian, bahwa saya adalah sebenarnya penggemar atau sangat salut dengan Warren Buffett sama Benjamin Graham. Karena beliau sudah membuktikan dalam main saham itu hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini banyak juga menjadi panutan dari beberapa orang, atau mungkin mayoritas yang bermain di saham sangat mengagumkan beliau dengan strategi penjelasan mereka, bahkan dari hasil akhir yang dihasilkan. Oke, saya sambil melihat grafik dan sambil menjelaskan, karena ini nanti ada hubungannya dengan pergerakan dari saham-saham yang akan datang
sama saham-saham yang sebelumnya. Nah, di sini akan saya jelaskan nanti semuanya untuk Anda. Nah, dalam investasi atau dalam bermain saham atau dalam bermain pasar modal, nah ingat bahwa investasi itu bukan main-main. Investasi itu adalah bukan permainan. Nah, untuk itu Anda memang harus benar-benar memperhatikan, melihat dengan teliti saham yang akan Anda eksekusi. Nah, ini sangat penting. Nah, terus selanjutnya, bahwa saham itu, untuk saham kita harus percaya pada pemikiran kita atau feeling. Kita harus mempunyai feeling dalam melakukan permainan saham atau baik di pasar modal. Karena kalau Anda tidak punya feeling, ini akan munculkan masalah besar. Di samping dengan adanya chart yang bisa kita perhatikan dan yang tertuang di hadapan kita. Nah, itu sangat penting untuk masalah feeling. Nah, terus dengan adanya feeling, kita akan bisa menganalisa arah pergerakan saham tersebut ke depannya seperti apa. Apakah dia naik atau apakah dia akan mengalami penurunan. Nah, makanya sangat penting untuk masalah feeling tersebut. Yang lain, kita sebenarnya harus hati-hati dalam melakukan eksekusi di pasar modal, khususnya di saham. Karena orang yang tidak hati-hati, maka akan mengakibatkan proses eksekusi atau proses sell dan buy akan berantakan. Nah, di sini harus tahu kita untuk poin-poin tertentu atau untuk titik-titik tertentu di mana kita harus bisa melakukan proses eksekusi. Nah, sebelum kita lihat grafik, nah di sini akan saya jelaskan semua. Karena dari grafik ini nanti akan kelihatan sebenarnya di mana titik permasalahan dalam melakukan saham. Nah, Anda juga jangan lupa membuat seperti list. List ini apa? Untuk apa? List ini diperuntukkan untuk kira-kira saham apa saja yang akan Anda beli. Anda harus membuat list. Buat beberapa saham yang harus Anda beli atau yang akan Anda eksekusi. Nah, sebagai rekomendasi dari saya untuk saham-saham yang akan dieksekusi adalah saham-saham yang blue chip. Dan itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kira-kira apa itu saham blue chip. Dan selanjutnya, Anda jangan lupa berinvestasi atau melakukan trading di perusahaan-perusahaan yang Anda kenal. Karena banyak beberapa perusahaan yang sudah kita tahu, sudah kita kenal. Nah, Anda tinggal
melihat perusahaan tersebut. Tapi ini tanda kutip, bukan berarti perusahaan yang sudah kita kenal, nah itu perusahaan yang memang benar-benar bagus. Karena ada juga perusahaan yang istilahnya mengembangkan iklan. Jadi dikembangkan iklan, akhirnya orang mengerti. Padahal kondisi dari perusahaan tersebut belum tentu bagus. Nah, jadi ini. Nah, ini untuk tanda kutip ya, tanda kutip garis merah. Karena ada perusahaan yang iklannya bagus, tapi produknya nggak bagus. Ada perusahaan yang produknya bagus, tapi iklannya tidak ada. Nah, makanya Anda harus sangat teliti dalam memilih perusahaan-perusahaan yang Anda lakukan untuk proses eksekusi di saham. Selanjutnya Anda harus yakin terhadap diri sendiri. Yakinkan diri Anda. Setelah Anda yakin, maka Anda bisa melakukan eksekusi atau proses jual beli di saham. Karena kalau Anda tidak yakin, nah ini akan bisa menjadi masalah besar. Artinya Anda tidak percaya diri. Nah, makanya untuk keyakinan pada diri sendiri harus kita benar-benar kuat. Nah, Anda juga jangan lupa nanti untuk selalu mengikuti dari perusahaan-perusahaan yang Anda lakukan untuk pasar modal atau investasi ataupun saham. Nah, ini sangat penting. Harus Anda ikuti perkembangan dari perusahaan tersebut. Mulai dari laporan keuangan, dari manajemen perusahaan. Nah, Anda ikuti. Apabila Anda tidak ada waktu untuk mengikuti hal tersebut, nah, Anda bisa melihat atau memperhatikan di internet informasi-informasi, karena sekarang teknologi sudah canggih. Dengan membuka handphone, Anda bisa melihat informasi. Jadi, nah ini sangat penting untuk mengikuti perusahaan-perusahaan yang akan Anda lakukan proses eksekusi di investasi saham. Selanjutnya, untuk menjual saham atau proses jual beli harus di waktu yang tepat. Nah, di sini kadang sangat banyak opini yang menggiring kita atau pemula atau siapapun yang punya modal untuk melakukan eksekusi, akhirnya salah, mengalami kerugian, bangkrut, tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini yang paling banyak masalah. Sangat banyak opini yang menggiring ke hal-hal yang menurut saya tidak benar. Supaya Anda tahu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau memang saham ini artinya sangat bagus, seluruh penjuru dunia ini akan melakukan trading atau invest di saham. Nah ini. Tapi tanda kutip. Orang yang tidak mengalami keuntungan atau mereka yang mengalami kebangkrutan atau mereka yang mengalami kerugian karena mereka
kurang memahami dari sisi analisa. Tentu, orang yang mengalami dari sisi analisa, atau orang yang sabar juga, maka akan seperti Pak Warren Buffett sama Benjamin Graham. Saya yakin. Tapi dengan catatan harus sabar. Jadi untuk teman-teman sekalian, harus benar-benar memahami dan harus benar-benar tahu tentang saham, tentang perusahaan-perusahaan yang akan Anda pilih. Nah, selanjutnya Anda harus bisa menemukan atau mencari guru atau mentor yang kira-kira bisa menjelaskan secara logis, detail tentang pasar modal, khususnya untuk proses eksekusi jual dan beli. Nah, ini sangat penting karena banyak orang yang terjun di invest atau terjun di pasar modal, nah mereka banyak mengalami kerugian, bahkan bangkrut, karena mereka tidak didampingi oleh orang-orang yang tepat dalam melakukan proses eksekusi. Nah, di sini juga Anda harus menikmati profesi Anda atau menikmati hobi Anda. Contohnya apabila Anda bergerak di invest, di saham atau pasar modal, nikmati profesi tersebut. Karena untuk profesi tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama. Anda bisa melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Anda bebas ke sana kemari. Dan Anda bebas melakukan invest atau trading di mana saja. Nah, ini. Jadi, tidak mengikat waktu. Nah, tergantung dari tipe trading yang Anda lakukan. Nah, ini khusus untuk trading. Tapi kalau untuk investor, nah ini waktu sangat cukup bebas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kesabaran adalah kunci yang sangat utama. Karena kita tidak akan buru-buru dalam hal melakukan open posisi, kapan kita open posisi buy dan kapan open posisi sell. Nah, Anda harus sabar dalam melakukan tindakan eksekusi. Karena kalau Anda tidak sabar, ini akan menjadi masalah besar. Jadi, tidak sesuai dengan hasil atau harapan yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya juga emosi. Untuk emosi perlu Anda jaga. Jangan sempat termakan emosi atau terpicu emosi. Karena apabila Anda masuk dalam lingkaran emosi, maka semua akan berantakan. Tindakan eksekusi, close, open buy, dan open sell, nah ini akan menjadi berantakan, khususnya bagi Anda orang yang mengalami kerugian. Biasanya orang yang mengalami kerugian, nah ini akan memiliki masalah besar dan ada keinginan untuk dendam. Artinya rugi 50 juta, nah akhirnya melakukan open posisi di
200 juta. Nah, akhirnya rugi. Jadi, nah ini yang sering menjadi masalah besar untuk masalah emosi. Jadi, Anda harus bisa menahan emosi supaya bisa memanage manajemen keuangan Anda. Tahan emosi Anda dalam melakukan open posisi di pasar modal, khususnya di investor ataupun di trading. Nah, untuk timing artinya untuk timing ini ada hal-hal tertentu yang dalam melakukan open posisi di pasar modal ada hal-hal tertentu atau timing tertentu kapan waktu yang tepat kita masuk. Kapan waktu yang tepat kita melakukan invest. Nah, ini harus Anda tahu. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan invest atau dalam melakukan open posisi buy dan open posisi sell. Nah, ini karena apabila Anda tidak mengetahui hal tersebut atau Anda mengabaikan hal tersebut, maka usaha Anda akan sia-sia. Oke? Nah, coba kita perhatikan dulu salah satu contoh untuk ilustrasi grafik yang ada di depan ini. Ini akan saya jelaskan sekilas informasi yang ada, yang tertera di grafik ini. Nah, salah satu contoh, banyak juga saya dengar info bahwa untuk main saham itu tidak perlu technical analysis. Menurut saya itu hal yang sangat salah besar. Karena orang beranggapan dengan kita menggambar seperti ini, wah ini itu tidak perlu. Itu tidak perlu menggambar hal-hal seperti ini. Tidak perlu. Nah, ini maksud saya, banyak orang yang menggiring ke hal-hal yang salah. Artinya, menggambar seperti ini tidak perlu. Karena membuat garis support dan resisten, dan key resistance, key support, dan pressure juga, itu adalah technical analysis untuk menganalisa arah pergerakan dari grafik candlestick atau arah pergerakan dari pasar modal atau saham. Jadi menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat tidak jelas. Kalau saya dengar tidak perlu analisa, technical analysis, tidak perlu technical analysis, di saham tidak perlu apa segala macam. Menurut saya itu hal yang sangat menyesatkan untuk pemain trading. Oke, ini sebagai ilustrasi. Tidak perlu analisa teknikal, karena kita menggambar seperti ini. Sebenarnya dengan tidak kita lakukan penarikan garis seperti ini, nah ini blank ya. Dengan melihat grafik ini, kita memprediksi ini naik. Ini kita prediksi naik. Sebenarnya kita sudah melakukan analisa teknikal. Hanya dengan melihat grafik ini, kita sudah menerapkan di otak kita atau di pikiran kita analisa teknikal. Tapi tidak secara langsung kita gambar seperti ini. Hanya kita lihat grafik ini, nah itu naik. Jadi kita harus paham maksud dari bahasa
analisa teknikal. Bukan berarti kita harus menggambar, oh itu analisa teknikal. Tanpa menggambar pun kita sudah melakukan analisa teknikal. Hanya di pikiran kita membayangkan kita itu sudah melakukan analisa teknikal. Jadi banyak opini yang menggiring ke hal-hal tersebut yang benar-benar super salah dalam melakukan permainan saham. Oke, mungkin Anda bingung. Saya itu apakah pemain saham atau bagaimana? Saya analisa di analisis, di pergerakan pasar modal. Analisis, baik teknikal, baik fundamental. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bukan seorang ekonomi. Bukan seorang ekonom. Saya adalah seorang teknik sipil. Saya seorang teknik sipil atau insinyur teknik sipil di konstruksi. Supaya Anda tahu. Jadi saya menerapkan pemikiran-pemikiran seorang teknik seperti apa. Saya menerapkan pemikiran-pemikiran seorang teknik itu seperti apa. Makanya tadi saya sebutkan banyak orang-orang yang menggiring ke opini yang salah dalam hal bermain saham. Mereka beranggapan dengan menggambar garis seperti ini, oh ini analisa teknikal. Tanpa kita gambar pun garis ini, dengan kita melihat grafik ini, kita itu sudah melakukan analisa teknikal. Non-teknikal apabila ini, grafik ini tidak ada. Tidak ada, artinya blank. Siapa yang bisa menganalisa? Siapa yang bisa menganalisa apabila ini blank? Artinya seperti ini. Nah ini, siapa yang bisa menganalisa? Jadi, harus hati-hati dalam menyampaikan opini masalah technical analysis. Ini saya membuka pikiran dari teman-teman sobat trader TV supaya paham. Supaya jangan tergiring ke opini-opini yang salah atau opini-opini yang menyesatkan. Karena setiap gerak kita selalu dikaruniakan pikiran-pikiran teknikal. Nah, termasuk seperti ini, ilustrasi seperti ini. Jadi alangkah tidak logikanya kalau menurut saya, kalau seseorang menyatakan tidak perlu menggunakan analisis teknikal. Oke, dari Warren Buffett, pernah saya baca masalah analisis teknikal, itu dikatakan dia, apa saya salah, mohon maaf kalau saya salah, tidak penting, mohon maaf kalau saya salah. Tapi ilustrasi yang saya bilang tadi, apabila tidak penting analisa teknikal, berarti layar yang dianalisa adalah blank, nol, seperti ini. Tidak melihat apa-apa. Karena kalau kita sudah melihat sesuatu seperti ini, kita sudah menggambarkan dari grafik ini, dia akan naik. Dari sini, dia akan turun. Berarti dia secara otomatis menggunakan analisa teknikal. Nah itu kalau menurut saya, terserah menurut Anda semua. Nah selanjutnya untuk analisa fundamental seperti apa? Analisa fundamental sangat cocok apabila dipadukan dengan analisa teknikal. Apa kita baikan analisa fundamental? Tidak bisa kita baikan. Karena sesuai dengan poin-poin yang saya jelaskan tadi semua, bahwa itu saling terkoneksi atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya, fundamental harus digabung dengan teknikal, analisa teknikal.
analisa teknikal kita gabung dengan fundamental. Tapi tergantung dari pasar modal yang akan kita mainkan. Apa dia main di saham, apa dia main di forex, apa dia main di binary. Nah, kita harus tahu untuk pemanfaatannya. Terus kemana dimanfaatkan untuk fundamental? Rata-rata fundamental itu masuk ke pasar modal di saham. Rata-rata. Nah, terus di forex seperti apa? Bisa juga untuk fundamental. Terus di binary seperti apa? Tidak bisa. Tidak ada. Karena di binary option itu permainannya sangat cepat untuk proses eksekusi buy dan sell. Jadi untuk teman-teman sekalian supaya paham, orang-orang yang menggiring opini bahwa analisis teknikal tidak penting. Kalau saya menyatakan bahwa analisa teknikal itu sangat penting. Pemahaman dari candlestick itu sangat penting. Apabila Anda mau masuk ke dunia trading, Anda harus paham candlestick dan paham grafik. Di saham juga Anda harus paham grafik dan candlestick, khususnya bagi trader. Nah, terus bagi investor seperti apa? Bagi investor juga banyak saya lihat juga opini yang menurut saya kurang masuk akal dalam melakukan open posisi di investor. Nah, ini sebagai contoh. Apabila kita melakukan open posisi di area ini, oke, ini area pertama. Contohnya sebesar 5 juta. Nah, ini tiap bulan. Ini saya ambil grafik. Ini salah contoh BMRI, Bank Mandiri. Oke. Dan banyak opini yang saya dengar untuk setiap bulan Anda masukkan aja uang di saham. Setiap bulan masukkan uang di saham, setiap bulan masukkan uang di saham, setiap bulan masukkan uang di saham. Oke, ini ilustrasi. Kita masukkan bulan pertama uang di sini. Ternyata grafik turun. Masukkan lagi di sini. Ternyata grafik turun. Ini untuk bulan kedua. Ini yang merah. Terus masukkan lagi di sini. Ini grafik ketiga. Turun. Nah, ini untuk ilustrasi. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Terus bulan keempat, masukkan lagi di sini. Uang 5 juta. Ternyata turun. Terus selanjutnya Anda masukkan lagi ke sini. Ini turun juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Anda masukkan lagi di sini. Ternyata masih turun. Anda masukkan lagi di sini. Sampai di sini. Ternyata turun. Ini udah berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini naik sedikit, tapi turun 9, 10, 11. 11. Selama 11 bulan, uang yang Anda masukkan sebesar 5 juta. Ini tiap bulan Anda masukkan 5 juta di sini. 5 juta. Sampai ke sini 5 juta. Coba Anda hitung kerugian Anda sudah berapa. Coba Anda hitung kerugian Anda sudah berapa. Apakah Anda bertahan
Apakah Anda bertahan dengan posisi seperti ini selama 12 bulan atau 11 bulan saham turun terus, Anda masukkan uang, sementara Anda pas-pasan. Oke, gaji Anda 10 juta, Anda masukkan ke saham 5 juta. Anda masukkan ke saham 5 juta. Selama 11 bulan, uang Anda mengalami penurunan terus. Apakah Anda tahan? Nah, ini perlu Anda pahami. Nah, ini yang maksud saya menggiring opini yang salah dalam melakukan bermain saham. Menggiring opini yang salah dalam melakukan eksekusi di saham atau di investor juga. Jadi supaya Anda paham maksud saya seperti apa, kenapa saya tegaskan hal seperti itu. Ini loh, ini kan naik, benar yang ini naik. Ketahanan modal Anda sampai sejauh mana? Oke, ini kalau menurut saya hanya berlaku sistem seperti ini yang punya ketahanan modal yang sangat kuat. Kalau Anda menabung seperti yang saya jelaskan tadi, ya gaji Anda 10 juta, Anda masukkan ke saham 5 juta, selama 12 bulan atau 11 bulan saham terus, Anda harus bagaimana? Apa enggak Anda tidak stres, tidak pusing? Ini loh, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, dengan harapan menggulung semua ini. Menggulung keuntungan yang ini, akhirnya kita dapat untung sampai ratusan juta. Ya kalau kita bicara sangat enak. Tapi kalau udah kita memperhatikan hal seperti ini dengan modal yang pas-pasan, nah ini akan sangat mengkhawatirkan. Ini berlaku untuk kekuatan modal yang cukup tinggi atau besar. Atas dasar ini saya menyatakan bahwa pentingnya technical analysis. Karena saya orang teknik. Saya orang teknik, menganalisa secara teknik dan secara fundamental juga saya analisa. Atas dasar ini, sekali lagi saya katakan, atas dasar inilah saya menyatakan bahwa sangat perlu technical analysis. Jadi supaya teman-teman sekalian tahu maksud saya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi artinya di technical analysis jangan Anda sembarangan dalam melakukan open posisi. Langsung Anda buy di sini, jangan. Tunggu dulu pergerakan grafik ini. Pergerakan grafik inilah yang dinyatakan technical analysis. Pergerakan grafik ini yang dinyatakan technical analysis. Dan di pergerakan grafik ini ada yang namanya faktor fundamental. Contoh faktor fundamental itu apabila ada kabar-kabar yang kurang baik, akhirnya grafik akan turun. Oke. Ada kabar baik, grafik akan naik. Tapi semuanya adalah harus kita gabungkan dengan technical analysis. Karena dengan technical analysis ini bisa kita buat untuk garis-garis seperti ini. Anda jangan malu membuat garis seperti ini. Sampai ini pun sebenarnya kalau bagi yang sudah paham ini sudah tahu, hanya melihat grafik seperti ini. Nah, hanya melihat grafik aja, mereka itu secara tidak langsung sudah melakukan analisa teknikal atau technical analysis. Fundamental juga Anda harus paham. Lihat, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak? Apakah perusahaan tersebut masuk kategori blue chip atau tidak? Apakah manajemen dari perusahaan tersebut
bagus atau tidak, seberapa lama perusahaan itu akan bertahan apabila ada mengalami krisis, apakah dia akan tetap bertahan atau tidak. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, termasuk juga manajemen perusahaan, untuk laporan keuangan seperti apa. Nah, kekuatan dari perusahaan yang akan Anda jadikan menjadi pasar modal Anda seperti apa. Nah, itu harus Anda perhatikan. Anda harus ikuti sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan bisa bikin di kolom komen seperti apa maksud saya. Kalau saya salah, tidak masalah. Apabila Anda melakukan kritik, akan saya terima. Dan ini adalah pemikiran saya. Ini pemikiran saya, murni pemikiran saya menjelaskan hal-hal seperti ini untuk teknik analisis, terus untuk pasar modal, sama analisa fundamental. Nah, itu pemikiran dari saya. Oke. Nah, untuk kedepannya nanti akan saya jelaskan juga melihat saham-saham blue chip itu seperti apa. Terus yang untuk pasar modal yang lain akan saya jelaskan juga di sini, dan akan saya jelaskan semua tentang saham, kripto. Nah, terus untuk forex juga di sini akan saya jelaskan semua. Jadi jangan lupa Anda subscribe, like, share, dan komen, dan bunyikan tanda lonceng juga. Apabila ada video dari saya, Anda akan dapat konfirmasi bahwa saya telah membuat video yang lain. Oke, untuk hal ini bisa nanti kita lanjutkan. Apabila ada yang kurang akan saya terangkan juga. Demikian dari saya. Salam dari Trader TV. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.